Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa MTA TV Raih Asa. Perkenalkan, saya Rian Finishing atau Ahmad Yanu Haryanto yang beralamat di Dusun Gudang RT 2 RW 4 Desa Karangbangun, Kecamatan Matesih, Karanganyar. Dan saya mempunyai usaha yaitu Rian Finishing Furniture yang beralamat di Desa Karanganyar, Kelurahan Karangbangun, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar. Saya sekarang menggeluti di toko mebel ya, dan jasa finishing rumah. Dan sebelumnya saya bekerja di perusahaan mebel ekspor, yaitu mebel furnitur ekspor, yang menjadikan pengalaman saya untuk merintis usaha yang seperti saya tekunin saat ini. Untuk waktu yang saya tekuni waktu itu di perusahaan mebel ekspor yaitu sekitar 8 tahun ya, 8 tahun sampai 10 tahun. Itu kita di perusahaan mebel itu di daerah Teluan, di daerah Sukarjo, terus kita berlanjut di daerah Klaten. Jadi sempat pindah-pindah di 4 pabrik mebel karena waktu itu ada krisis global yang ada sebagian perusahaan mebel itu juga bangkrut waktu itu. Sebelum untuk saya bekerja di yang saya tekuni saat ini, saya dulu bekerja di perusahaan pengrajin gendeng, yaitu pengrajin gendeng di daerah Pegonang, Sukarjo. Gitu sekitar 1 tahun saya bekerja di pabrik gendeng. Terus ada saudara menyarankan untuk kita bekerja di tempat mebel, waktu itu di tempatnya Bapak Suwito yang beralamat di Jalan Ciu, Sukarjo waktu itu. Untuk di pabrik gendeng saya bekerja itu selama 1 tahun kurang lebih. Dan karena saya berpikir karena untuk merintis atau untuk masa depan itu kita harus punya keahlian, jadi saya harus pindah pekerjaan yang sekiranya itu saya itu punya skill, punya keahlian, sehingga bisa menjadi modal kita untuk masa depan yang lebih baik begitu. Sedikit menceritakan untuk kesulitan atau cerita masa lalu ya. Untuk waktu itu tahun 99 itu ekonomi juga agak susah, yaitu waktu itu saya itu bekerja hanya digaji Rp2.500 saja. Waktu itu UMR-nya ya kira-kira untuk standar gaji waktu itu ya kurang lebih 10.000. Tapi saya hanya mendapat gaji 2.500, itu pun saya tekuni dengan penuh rasa syukur, karena kita dalam bekerja itu tidak hanya melulu untuk mencapai target hasilnya, tapi yang saya utamakan itu ilmu harus kita dapat. Waktu muda itu kita belajar, kita mendapat ilmu, kita digaji sudah alhamdulillah sekali gitu. Pada saat itu belum menikah, saya masih bujangan. Waktu itu saya tidak berpendidik, ya kurang berpendidikan gitu saja ya. Saya lulus SMP tahun 95, 96. Waktu itu saya bekerja karena tidak mempunyai pendidikan yang cukup. Teman-temannya bisa bekerja di perusahaan, saya hanya menjadi buruh. Waktu itu target saya pribadi, saya itu harus berpikir bagaimana kita itu harus punya skill, bagaimana itu kita harus punya kemampuan yang hingga nantinya itu kita bisa berdiri berwirausaha dan punya modal untuk hidup yang lebih baik, untuk membangun ekonomi, membangun kehidupan yang lebih baik lagi gitu. Terus setelah di perusahaan gendeng tadi ya, kita pindah di perusahaan mebel. Waktu itu kita belajar dari nol, untuk gaji ya kurang lebih sama. Kita digaji Rp2.500 saja waktu itu. Itu kita belajar dari nol, dari proses untuk sebuah finishing seperti kusen pintu atau melamin seperti ini, itu kita belajar dari nol, yaitu tahap-tahap kita masuk. Ibarat kita sekolah itu dari SD dulu lah, SD, SMP, SMA kayak begitu. Jadi kita sekolah untuk belajar finishing itu tahap paling dasar, yaitu kita harus menguasai teknik pengamplasan untuk sebuah kayu tadi. Kita amplas bagaimana supaya halus, kita dempul dari berbagai permasalahan. Terus setelah kita sekira-kira 1 tahun menguasai teknik pengamplasan, kita baru masuk teknik
untuk mendasari finishing tadi atau finishing dasar, terus yang lainnya, sehingga untuk menjadi sebuah barang yang siap jual, bernilai tinggi atau siap diekspor waktu itu begitu. Untuk penyesuaian pekerjaan lama ke pekerjaan baru itu nggak begitu sulit menurut saya, karena kita terbiasa untuk bekerja keras. Jadi untuk bekerja di tempat seperti itu sepertinya nggak ada problem, nggak ada masalah. Karena yang penting kita niat ikhlas, kita belajar, kita bekerja, kita pelajari, kita bertanggung jawab dengan pekerjaan, itu yang menjadi modal kita untuk sukses di kemudian harinya. Saya semenjak sekolah itu sudah berpikir untuk mandiri. Terus kita bekerja dan pindah pekerjaan pun kita sudah tertanamkan di pikiran itu, kita harus mandiri, kita harus untuk mencapai tujuan, untuk kehidupan yang akan datang itu sudah berpikir. Di mana ada kesempatan itu harus kita ambil, walaupun sekecil apapun kesempatan, karena kesempatan itu tidak datang yang dua kali. Kesempatan itu cuma hadir satu kali, dan itu terserah kita ambil atau kita tidak. Karena kalau kita ambil sekarang itu ada kedua kemungkinan ya. Yang pertama itu kesempatan itu kita ambil, satu kemungkinan itu kita gagal, yang satu kemungkinan itu kita sukses. Tapi kalau kita tidak mengambil kesempatan itu, sudah dipastikan kita itu akan gagal untuk mendapatkan kesempatan itu, karena kesempatan berharga tidak akan datang kedua kalinya, begitu saudaraku semuanya. Untuk merintis kemandirian, untuk sobat pemirsa semuanya, yang harus kita lakukan adalah pertama itu mental kita harus kuat, mental kita itu harus istilahnya tahan banting, jadi siap untuk rekoso, istilahnya begitu. Kita harus persiapkan mental yang kuat, mental yang tahan banting tadi untuk melakukan wirausaha atau kita mengambil usaha itu, kita siapkan sedemikian rupa sehingga setelah kita mengambil suatu kesempatan untuk berwirausaha itu tidak semudah yang kita bayangkan. Yang kita bayangkan itu kita usaha ini seperti mereka itu bisa sukses seperti ini. Kita jangan melulu untuk sama targetnya. Kita nikmati prosesnya. Setelah sambil jalan kita proses, itu kita lihat perkembangan, kita lihat masalah-masalahnya sambil jalan itu kita kembangkan. Bagaimana nanti ada kesulitan, nanti ada masalah, nanti ada apapun itu, kita harus siap dan kita itu harus memecahkan masalah itu. Bagaimana kita harus menciptakan produk yang berkualitas, produk yang bersaing, harga yang bersaing juga. Karena kalau kita monoton nanti hasilnya juga berbeda. Untuk secara teknis itu yang penting kita punya tanggung jawab, kita punya target, kita itu punya impian untuk mendapat hasil, tapi tidak harus melulu target ini harus sukses, itu belum tentu. Ya kita coba-cobalah pancing usaha A, B, C atau 1, 2, 3 usaha itu kita coba. Ya nanti mana yang kira-kira nyaman di hati kita, jadi kira-kira mana yang prospek itu kan kita dapat mengerti. Jadi dari 1 percobaan, 2 percobaan itu ternyata A, B, C, ternyata yang berhasil itu yang usaha yang C, itu bisa jadi yang A. Makanya jangan berhenti mencoba. Setiap ada kesempatan kita ambil saja, karena tidak tahu kesempatan yang mana yang akan membawa kita itu sukses nantinya. Karena pengalaman saya basic saya di perusahaan mebel ekspor tadi ya, jadi merasa skill saya itu di bidang finishing. Waktu itu agak susah sih untuk memulai usaha kayak gini itu, karena usaha kayak ini itu sepertinya sangat minim sekali. Karena usaha untuk finishing berawal dari finishing mebel ekspor, untuk peralihan kita buka usaha mebel dan juga usaha finishing rumah. Dua ini saya fokus ke dua ini, itu tidak mudah. Karena untuk memperkenalkan produk saya itu yang terbaik
karena saya itu punya kemampuan, kalau tidak diri kita sendiri yang mengenalkan, itu kan sangat susah. Nah itu dengan cara kita itu mengiklankan produk kita itu, kita istilahnya door to door, kita dodoki rumah-rumah atau mana yang prospek yang kira-kira saya tawarkan produk jasa finishing saya itu mau. Jadi awalnya itu saya tahun 2010-an itu sebelum menikah itu saya sudah keluar dari pabrik ya. Itu saya ya agak istilahnya agak susah juga cari pekerjaan. Untuk pekerjaan di kampung itu kebanyakan nyangkul, tani dan lain-lain, sedangkan saya basic saya itu finishing seperti tadi. Berawal dari finishing pabrik saya keluar dan saya mencoba untuk finishing rumah, untuk finishing kusen pintu seperti ini. Itu saya menawarkan rumah-rumah bagus yang baru dibangun, kira-kira ini kalau ditawari finishing mau nggak? Itu saya ketok, assalamualaikum, mau menawarkan jasa finishing rumah. Ini saya kebiasaan saya begini. Nah, karena kita harus menawarkan kebiasaan kita itu apa. Nah, setelah 1-2 rumah kita ketok, alhamdulillah ada yang mau mencoba dan percaya. Akhirnya 1 konsumen, 2 konsumen, 3 konsumen dan seterusnya. Itu dia puas dengan hasil pekerjaan kami, puas di kualitas pengerjaannya, puas di targetnya, pengerjaannya nggak begitu lama, terus hasilnya maksimal, orangnya jujur, profesional dan lain-lain, tanggung jawab dan lain-lain. Akhirnya mereka itu mengiklankan produk kita itu. Secara tidak langsung saya sudah nggak ketok-ketok pintu lagi. Mereka yang ketok-ketok ke tetangganya, ke temannya, ke relasi-relasi mereka untuk kamu kalau untuk finishing rumah, kalau untuk jasa mebel dan lain-lain, kamu silahkan datang ke tempatnya Mas Rian Finishing Furniture, kayak begitu. Nah, dia itu pekerjaannya kayak begini, hasilnya mantap, kualitasnya bagus, harganya murah, kayak begitu. Iya, untuk jasa kami, alhamdulillah itu kita berawal dari nol ya. Dari nol itu sebelumnya itu saya lulusan juga biasa saja, nggak berpendidikan banyak. Terus untuk skill saya dari nol, saya dari jasa. Alhamdulillah untuk usaha jasa itu modalnya itu kita badan sehat. Nah, untuk para pemirsa semuanya, untuk usaha yang paling menjanjikan itu nggak perlu modal banyak. Itu kalau bisa itu jasa ya. Karena jasa itu kita punya skill, jasa apa saja. Misalkan servis elektronik atau apapun itu, kan kita cuma punya skill saja. Kita tidak perlu modal banyak untuk beli ini. Misalkan kalau showroom mobil harus punya mobil berapa kita jual, nggak harus itu. Kita yang perlu kita pelajari cuma skill, kita pelajari maksimal, kita menjadi profesional, kita tawarkan, insya Allah itu modalnya minim, hasilnya maksimal. Untuk pekerjaan atau jasa yang menjadi spesialis saya itu yaitu untuk finishing rumah, itu mulai dari rumah tinggal, gedung perkantoran, sekolahan, dan mebel. Itu untuk finishing rumahnya itu meliputi rumah, gedung, sekolahan, hotel, dan lain-lain. Itu untuk finishing rumahnya insya Allah saya mampu dengan pengerjaan yang ahli di bidangnya dan pengalaman udah kurang lebih 20 tahun lebih. Insya Allah semua permasalahan itu bisa kami minimalisasikan sehingga tidak ada masalah, sehingga konsumen itu sebagian besar itu puas dengan pekerjaan kami. Dan yang masih produk unggulan kami yaitu di mebel. Untuk mebel itu karena kita punya tenaga ahli untuk finishingnya, untuk pengerjaan yang bagus dari sekelas ekspor tadi, itu sudah dijamin untuk hasil mebel kami udah pasti yang bagus. Insya Allah berbeda, bersaing dari harga, dari kualitasnya daripada untuk toko-toko yang lainnya.
Untuk mebel kami menyediakan itu ada kursi tamu, ada kursi riak, kursi teras, kursi santai, ada kursi makan, meja kantor, meja kursi sekolahan seperti meja SD, meja TK, dan aneka furnitur yang lain termasuk almari pakaian, lemari rias, toilet, ya, cermin, ataupun itu ada yang lain-lainnya. Ya pokoknya sembarangan yang berkenaan dengan mebel dan kayu insya Allah kami siap, kami ahlinya begitu. Untuk hasil pengerjaan saya bisa ditengok ya nanti, misalkan Bapak Ibu Saudara berkunjung ke Pondok Pesantren MTA, itu di bagian masjid itu kusen pintunya yang mengerjakan dari Rian Finishing. Untuk rumah-rumah para ustadz-ustadznya pondok itu termasuk rumahnya Pak Ustadz Suprapto dan ustadz-ustadz seperti yang lainnya itu beberapa itu yang mengerjakan kami. Dan untuk sekolahan pondok itu yang sebagian yang mengerjakan dari tim kami, ya alhamdulillah semua berjalan lancar, termasuk gedung perwakilan MTA Karanganyar, finishingnya juga menggunakan jasa finishing kami, rumah bapak-bapak pengurus, dan untuk meja kursi sekolahan di banyak TK, di TK MTA dan lain-lain itu untuk mempercayakan kebutuhan mebelnya kepada kami. Dan juga kami juga mengerjakan di banyak rumah mewah di daerah Solo, banyak rumah mewah di Klaten, ada beberapa hotel itu ada puluhan hotel yang saya kerjakan, lebih dari 20 hotel ada. Di daerah Jogja juga ada hotel juga pernah saya kerjakan, ada beberapa hotel yang tidak ada komplain, dan di villa-villa di daerah Yogyakarta itu banyak. Untuk penawaran pekerjaan itu sebenarnya untuk jasa finishing itu saya pernah ditawari di daerah Surabaya, Bali, luar Jawa, Jakarta dan lain-lain. Namun yang selama baru kemampuan saya itu baru di wilayah Solo Raya dan Yogyakarta. Next insya Allah nanti kalau diberi kepercayaan nanti melebar, tapi sedikit-sedikit tergantung kemampuan kami. Karena untuk finishing itu saya harus tampil ke lokasi, kita pastikan untuk hasilnya betul, tidak asalan kita ambil di daerah Bali misalnya, di Jakarta misalnya kita ambil tukang di daerah Jakarta, saya kontrak dari sini, nggak mungkin, karena kualitas kepuasan itu yang kita utamakan. Jadi saya harus ke sana, kita handle langsung, kita cek, kita pastikan untuk kualitas itu yang terbaik sesuai standar kami begitu. Alhamdulillah untuk karyawan saat ini ada kurang lebih 8 orang. Itu nanti menyesuaikan, kalaupun ada pekerjaan yang lebih besar membutuhkan karyawan yang tambah lagi, nanti kita punya tim-tim lain yang siap untuk membantu mengeksekusi pekerjaan kita. Namun secara garisnya itu tetap kita yang menghandle pekerjaan itu. Jadi untuk kualitas harus kita jaga. Alhamdulillah 8 karyawan itu sejak beberapa tahun ini terus bekerja, terus ada pekerjaan, dan dia setia, istilahnya loyal kepada kami, karena kita pun loyal kepada mereka. Untuk prediksi jasa seperti yang saya tekuni ini, untuk di jasa finishing rumah terutamanya, di jasa finishing rumah ini sangat prospek saudaraku semuanya. Kalau saudara semuanya ingin membuka usaha seperti kami, silahkan nanti bisa konsultasi kepada kami bagaimana saja. Namun setiap usaha itu tidak ada yang instan, kita harus pelajari, kita harus kuasai dahulu, nanti insya Allah kita akan menjadi ahli di bidangnya. Untuk prospek ke depan itu masih luar biasa, permintaan konsumen itu masih banyak sekali, masih banyak pekerjaan-pekerjaan itu yang belum bisa saya ambil karena keterbatasan saya. Walaupun sudah ada 8 karyawan tadi, namun belum mampu untuk menghandle semuanya. Jadi masih banyak prospeknya. Barangkali Bapak Saudara pemirsa semuanya ada yang ingin usaha seperti kami, silahkan nanti hubungi kami. Nanti ada nomor kami, saya berikan nomor kami, nanti silahkan hubungi. Nanti bisa sharing-sharing bagaimana caranya usaha seperti ini. Masih prospek sekali.
untuk motivasi kita mengembangkan usaha seperti ini awalnya itu ya jelas kita itu bertanggung jawab pada keluarga. Setelah berumah tangga kita harus punya penghasilan, kita harus punya pemasukan yang secukup mungkin untuk membahagiakan untuk kehidupan keluarga kita. Sebagai pribadi muslim kita harus kuat, kita harus bersaing juga. Itu makanya kita harus menciptakan peluang usaha. Apapun usaha itu kita harus ciptakan, karena kalau kita berusaha itu ibarat rezeki itu kadang ada yang banyak, kadang ada sedikit. Itu kita nikmati, itu asik sekali. Dengan kita berusaha, kita berwirausaha itu asik. Beda kalau kita karyawan pabrik, ada UMR dan lain-lain, nanti itu kan sudah jelas, misalkan per bulan hasilnya sekian, nanti buat kebutuhan ini selama 1 bulan katakanlah habis, katakanlah bisa menabung sekian. Namun beda kalau kita itu berani berwirausaha, kawan-kawan semuanya. Kalau kita berwirausaha itu kadang ada mukjizat, karena Allah itu punya rezeki yang banyak, maha kaya dan lain-lain. Itu Allah itu luar biasa. Oke, setelah kita berusaha, kita jalani jalurnya, nanti insya Allah itu akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Alhamdulillah untuk komentar pelanggan itu persenannya itu dari katakanlah 100 pelanggan itu di atas 90% itu puas, tidak ada komplain, walaupun pelanggan itu adalah raja bagi kami. Jadi apapun permintaan pelanggan itu jangan sekali-sekali kita bantah. Jangan sekali-sekali kita itu menjadi saya itu lebih pintar. Jadi pelanggan itu kita ini begini, jangan. Apa kemauan pelanggan itu kita turuti. Pelanggan itu kita buat puas. Nah, dengan dasar yang kita miliki itu, selain pelanggan itu kita turuti, hakikatnya pelanggan itu kadang itu gimana ya? Mungkin khawatir hasilnya kurang bagus, itu wajar. Tapi kita tunjukkan dengan kita plan-plannya, kita selesaikan yang terbaik. Insya Allah pelanggan itu nggak ada yang kecewa, semua pelanggan pasti puas, kayak begitu. Ya sudah pasti kalau pelanggan kita itu puas dengan pekerjaan kami, otomatis mereka itu tanpa kita suruh, mereka itu bercerita kepada teman, rekan atau saudaranya atau relasi teman kerjanya. Itu udah pasti dia bercerita, saya kemarin ketemu tukang, ketemu jasa finishing itu yang bagus, itu di sini sudah harganya murah, pengerjaannya bagus, dia ramah, dia tepat waktu, dia profesional. Gitu. Kan banyak sekali pelanggan-pelanggan yang kecewa karena merasa dibohongi, udah harganya mahal terus dibohongi dan lain-lain, otomatis dia itu kecewa. Kalau bisa itu pelanggan itu jangan sampai dibuat kecewa. Kalau satu saja pelanggan itu kita buat kecewa, itu bisa jadi 100 pelanggan, 100 konsumen kita nantinya itu akan hilang. Begitu. Tapi kalau kita pelanggan itu kita buat puas, kita buat kemauan pelanggan itu apa? Katakanlah kita dalam 1 tahun itu punya 10 pelanggan saja ya. Itu nanti 1 pelanggan itu mempromosikan merekomendasikan 1 orang saja. Itu tahun kemudian sudah pasti kita itu punya 2 kali lipat. 2 kali lipat kita akanlah di tahun berikutnya perkembangan usaha kita menjadi konsumen kita itu sudah menjadi 20 konsumen. Nanti berikutnya menjadi 30 konsumen atau 40 konsumen. Itu secara tidak langsung itu akan mengembangkan usaha kita tanpa harus kita itu promosi, ketok-ketok pintu, kita capek-capek posting di media, tapi secara tidak langsung hukum karena kita mengerjakan yang baik tadi, otomatis hukumnya itu apa ya? Akhirnya kita itu tinggal menikmati hasilnya tanpa harus capek-capek untuk mempromosikan. Kita tinggal menikmati hasilnya, sudah ada pembeli, pelanggan tetap dan sebagainya. Untuk dampak sosial yang setelah saya jalani untuk usaha seperti ini, alhamdulillah saya itu bisa merekrut karyawan itu untuk minimal ya kita mengurangi pengangguran di daerah kita sekitar ini. Jadi ada potensi-potensi
misalkan lulus SMA mereka terancam pengangguran, kita rekrut lah, kita ajak ayo belajar bekerja bersama kami. Yang pertama, mereka itu pemuda-pemuda itu kita ajari punya skill, punya kemampuan untuk modal kehidupannya nanti. Karena tidak mungkin, karena nanti setelah saya mungkin berkembang nanti sudah tidak ada, mereka itu yang akan meneruskan. Mereka harus untuk berkelanjutan hidup, untuk kemudian itu kan mereka harus punya skill kemampuan yang tadi. Yang pertama yaitu mengurangi pengangguran. Yang kedua, setelah kita mengurangi pengangguran, mereka itu kan punya penghasilan, bisa untuk menafkahi keluarga, bisa untuk menabung untuk kehidupan masa depannya, untuk dampak yang lain di majelis kontribusinya kita dapat untuk berjuang fisabilillah kita, karena kita punya penghasilan, alhamdulillah kita bisa ikut andil fisabilillah yang insya Allah penting juga untuk kebutuhan akhirat kita. Iya, selain kita berwirausaha itu, yang pertama itu kita selain untuk kehidupan dunia ya para pemirsa semuanya, dunia kita tercukupi, alhamdulillah. Tidak lupa itu ada hak-hak yang harus kita tunaikan, yaitu ada zakat, itu pasti wajib harus kita tunaikan. Yang kedua itu hak-hak fakir miskin dan lain-lain yang harus kita bantu, sehingga dengan adanya kita itu memberi manfaat kepada orang lain, sehingga insya Allah di dunia kita cukup, di akhiratnya nanti kita punya bekal untuk kehidupan yang lebih langgeng gitu. Alhamdulillah untuk hasil yang telah kami peroleh secara finansial ataupun secara keluarga, yaitu alhamdulillah saya bisa mencukupi kebutuhan keluarga dengan usaha seperti ini, untuk mensekolahkan dua putra kami, karena kami mempunyai 3 putra, yang 2 sudah bersekolah, bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, bisa untuk membayar sekolah. Alhamdulillah orang tua yang saya menjadi tanggung jawab kami sudah insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari kami untuk keluarga dan orang tua. Dan alhamdulillah untuk yang lainnya kita dapat untuk membangun, misalkan membangun rumah. Alhamdulillah saya punya rumah dari usaha seperti ini. Kita punya kendaraan, misalkan kita ada mobil untuk keluarga, ada mobil untuk menunjang untuk wirausaha, kendaraan alhamdulillah ada. Untuk motivasi saja, bukan untuk riak ya saudara-saudara semuanya. Untuk kendaraan alhamdulillah ada lah, untuk kira-kira ada 5 motor, untuk mobil ada 2, rumah ada 1. Mudah-mudahan nanti kalau Allah mengizinkan untuk kita beli tanah untuk tempat usaha yang lebih bagus. Untuk pengembangan cabang ya kalau Allah mengizinkan insya Allah ya nanti kita membuka cabang baru untuk toko mebel kami, karena masih prospek sekali. Dan bagi pemirsa yang ingin belajar atau sharing-sharing untuk usaha seperti kami, nanti bisa mengikuti pelatihan atau lewat HP saja insya Allah bisa, nanti dengan hubungi kami, nanti saya bantu untuk belajar seperti kami. Kalau memang harus ingin ke sini, nanti datang saja ke toko kami, nanti akan kami ajari untuk berwirausaha seperti kami. Untuk saudaraku semuanya, karena rezeki itu hakikatnya dari Allah, kita diberi ilmu itu juga dari Allah. Kewajiban kita setelah mendapatkan ilmu ya kita harus menularkan, karena ilmu itu bukan milik kita hanya diwasiati, atau kita punya ilmu itu kewajiban kita untuk mengembangkan kepada orang lain. Kami tidak merasa tersaingi, karena semua usaha itu adalah, kalau orang lain menganggap itu adalah pesaing, kalau kita itu enggak, kita anggap itu relasi. Walaupun usaha jualannya kita sama, kita membangun relasi. Misalkan ada sama-sama usahanya seperti toko mebel seperti kami, jika ada 10 mebel itu kita anggap itu musuh semuanya, itu kita capek di hati, capek di pikiran. Tapi kita rangkul semuanya menjadi satu komunitas, satu dan satunya saling mendukung. Itu enak, semuanya jadi saudara. Itu kelebihannya. Kalau punya relasi banyak, sama-sama usahanya sama, semuanya jangan dianggap musuh. Kalau bisa kita rekrut, kita jadikan teman semuanya. Itu kelebihannya banyak. Kita bisa sharing antara untuk masalah-masalah, kita punya sharing untuk
kesulitan gimana caranya untuk mengembangkan usaha di era-era sulit seperti ini, gimana untuk meningkatkan konsumen, gimana untuk menyelesaikan masalah dan lain-lain tadi. Yang lain itu kita saling mencukupi ya. Misalkan kita jualan kursi, yang lain jualan lemari, kita ada konsumen untuk beli lemari, kita nggak punya ya, ada relasi lain, kita tawarkan relasi lain ya, seperti itu kurang lebihnya. Jadi jangan takut tersaingi, kita bangun relasi sebanyak-banyaknya. Insya Allah rezeki itu dari Allah. Untuk istri, saya mempunyai istri satu, itu berasal namanya Ririn Mayawati. Itu perkenalan waktu dulu bekerja di sebelumnya, yaitu di perusahaan mebel sebelumnya saya bertemu. Alhamdulillah saya nikahi sampai sekarang, mempunyai untuk menikah tahun 2011. Waktu itu saya mau keluar baru mau memulai bisnis yang baru, itu saya ajak rekoso istilahnya begitu, karena saya mau menikah itu dari nol juga, saudara-saudaraku semua ya. Maka saudara semua yang belum menikah jangan khawatir nanti rezekinya dari mana, insya Allah Allah yang mencukupkan. Kita jangan takut, yang udah waktunya menikah segera menikah. Nah, setelah menikah kita ada teman berbagi, komunikasi untuk gimana saling menguatkan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik begitu. Alhamdulillah 2011 saya menikah, 2012 saya mempunyai anak yang sekarang sudah berumur 11 tahun. Sekarang saya mempunyai 3 anak. Yang pertama itu anak pertama umur 11 tahun, sekolah di SDIT MTA Matesih. Yang kedua umur 6 tahun, sekolah di TKIT MTA Matesih. Yang pertama tadi namanya Ahmad Nur Firdaus, umur sekolah di SDIT MTA Matesih kelas 5A. Yang kedua Akila Humaira Sisa, namanya cewek, sekolah di TKIT MTA Matesih. Yang ketiga masih balita, anak kami bernama Aurora Anissa Solihah, umur 5 bulan. Arti penting keluarga itu sangat luar biasa ya, yang untuk mensupport saya, mensupport kita, menenangkan, menguatkan dan lain sebagainya, untuk saling mencukupi kekurangannya satu sama lain. Untuk saya dan keluarga, alhamdulillah mengikuti pengajian di MTA cabang Matesih 2 di daerah Karanganyar. Dan saya alhamdulillah untuk bagian di kemajelisan saya mengambil tugas di SAR, yaitu di tugas SAR, bagian dari SAR, yaitu sekiranya bisa membantu untuk sosial di kebencanaan dan lain-lainnya, atau menguatkan di bidang elemen-elemen MTA yang lainnya, seperti tugas di Silatnas kemarin dan lain sebagainya. Ikut SAR saya sejak tahun 2017. Waktu itu diklat angkatan ke-6, diklat di Basarnas di Surakarta, Colomadu. Untuk arti pentingnya kita mengikuti pengajian di majelis itu alhamdulillah luar biasa. Kita ketemu keluarga di sini, di kemajelisan ini kita bisa menemukan satu rasa, satu tujuan, yaitu tujuan kita akhirat. Ya alhamdulillah kita dibekali dengan ajaran yang lurus, yaitu yang Al-Quran dan Sunnah, itu jelas sekali. Jadi kita nggak khawatir, kita meyakini. Dan untuk arti kebersamaan itu sangat luar biasa. Bagaimana ya, seperti keluarga tadi, saling menguatkan, saling mencukupi dan lain sebagainya. Dulu ngaji itu yang ngajak atau dari diri sendiri atau gimana, alhamdulillah kanan kiri keluarga dari dulu itu basicnya sudah ikut ngaji sejak kami kecil. Jadi sejak kami kecil udah mengikuti TPA di MTA Matesih 1 sebelum
bekerja waktu kecil itu sudah, waktu itu jalan kaki dari rumah ke Mati 1 sekitar 7 kilo 8 kilo itu sudah biasa waktu itu. Alhamdulillah karena dari kecil sudah terdidik kita mengaji, terus kita sekolah, terus kita sempat sekolah juga di SMP MTA Gembolong walaupun cuma 1 tahun karena keterbatasan biaya waktu itu, sehingga kami pindah sekolah di sekitar rumah yang biayanya mungkin waktu itu dianggap lebih murah begitu, saudara. Untuk saudaraku semuanya yang baru merintis usaha ataupun sedang mau mengembangkan usaha, itu jangan kita tunda-tunda. Kita mengembangkan usaha itu sekarang kita tentukan waktunya, ya sekarang kita tentukan, terus kita komitmen, kita sungguh-sungguh kita jalani usaha yang kita geluti, apapun masalahnya itu jangan kita tinggalkan. Oh ini sulit, jangan, kita harus kita lewati semua masalah itu, kita cari solusi, kita selesaikan, sehingga setelah kita menyelesaikan berbagai masalah tadi, kita berada di puncak tujuan kita. Maka jangan ragu-ragu untuk saudaraku semuanya yang baru mau merintis usaha, kita tentukan waktunya sekarang, kita langsung kita eksekusi, kita tentukan sekarang. Dan apapun masalah yang kita hadapi ke depan dalam perjalanan itu, kita hadapi semuanya. Jangan kita belok, kita mundur, jangan. Tetap kita hadapi, insya Allah nanti hasilnya tidak mengkhianati hasil dari usaha kita tadi. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya Ahmad Yanuarianto, owner dari Rian Finishing dan Furniture, untuk program Meraih Asa MTA TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.